Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, nuwasilu darsana fi madatil hadis min kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dan kemarin telah selesai, alhamdulillah, hadis yang keempat, hadis kelima, dan hadis yang keenam. Ini tinggal kaidahnya. Kita lanjutkan. Qawaidu mustanbatatun minal hadisis sadis. Kaidah yang bisa kita ambil dari hadis yang keenam. Innal halala bainun wa innal harama bainun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, dibaca. Yang baca adalah Bapak Miftah hadir? Belum datang. Mas Ilham Nur Wahyuda. Ini Mas Ilham Nur Wahyuda? Belum hadir. Mas Ilham. Ya. Baca kaidah. Ya. Qaidatun fiqhiyatun saddud dara'i. Ilal muharramati. Kullu syai'in yusilu ila muharramin fahuwa muharramun. Ya, syukran barakallahu fik ala husni al-qiraah. Qawaidu mustanbatatun minal hadisis sadis qaidatun fiqhiyah. Ada sebuah kaidah fikih yang sangat penting sekali ikhwah untuk kita perhatikan, yaitu kaidah saddud dara'i. Kaidah apa? Saddud dara'i. Ya, saddu di sini adalah masdar. Masdar dari sadda, ya suddu, ya. Saddu ad-dara'i. Berarti ad-dara'i sebagai mudhafun ilaih. Jadi kalau ada sebuah kata hanya terdiri kelihatannya 2 huruf, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Bapak. Ini kan kelihatannya 2 huruf, ya. Tapi sebenarnya kan 3 huruf. Karena dia fi'il mudha'af. Asalnya adalah sadada. Sadada, 2 huruf yang sama itu berdampingan, maka diidghamkan menjadi apa? Sadda.
Maka kalau hanya kelihatannya 2 huruf saja, itu bisa kita baca fi'il madhi atau bisa kita baca masdar. Seperti di sini. Di sini apa? Bisa kemungkinan apakah dibaca fi'il madhi itu sadda atau dibaca masdar. Bacanya apa? Saddu. Dan di sini yang lebih tepat adalah dibaca apa? Masdar. Masdar. Berarti setelahnya sebagai apa? Ad-dhara'i mudhafun ilaih. Saddud dhara'i, menutup pintu-pintu. Menutup wasilah-wasilah. Jadi dhara'i itu jamak dari dhari'atun, dhari'ah. Kita mungkin pernah mendengar kaidah saddud dhari'ah ya. Saddu ad-dhari'ah. Saddu dhari'ah itu apa? Menutup pintu, menutup celah yang menghantarkan kepada yang haram. Saddu dhara'i ilal muharramati. Menutup pintu-pintu yang menghantarkan kepada hal-hal yang haram. Jadi segala sesuatu yang menghantarkan kepada hal yang haram, itu apa? Kita berusaha untuk menutup pintunya, menutup celah-celah yang menghantarkan kepada hal yang haram. Sebagaimana dalam hadis yang kita bahas kemarin, ya hadis ini, hadis yang ke-6, itu apa? Menjauhi syubhat agar tidak terjatuh ke dalam yang haram. Ini namanya saddud dhari'ah. Menjauhi hal yang syubhat agar apa? Agar tidak terjatuh ke dalam hal yang haram. Saddud dhara'i ilal muharramati, ilal muharram, ya, ilal muharramati. Kalau kita perhatikan al-muharramat ini dalam tasrif istilahi isim apa? Isim maf'ul ya. Dari harrama yuharrimu tahriman, muharrimun muharramun. Muharramun itu apa? Yang diharamkan. Ya. Ternyata isim maf'ul ya wazannya muharram itu bisa dijamak muannas salimkan. Maka menjadi apa di sini? Muharramatun. Muharramatun. Nanti ada kaidah-kaidah untuk mengetahui apa saja yang bisa dijamak muannas salimkan dengan menambah huruf alif dan ta. Ya. Saddud dhara'i ilal muharramati wa tahrim. Wa tahrim di sini ada wawu. Kira-kira atof kemana? Wawu di sini kira-kira menggabungkan kemana ini? Supaya kita bisa membacanya pas, tepat, benar, harus tahu wawu ini mengatofkan tahrim kemana? Saddu, bagus. Jadi tahrim atof kemana? Saddu. Sehingga bacanya bagaimana? Tahrimu. Gitu ya, wawu itu menggabungkan. Ya. Jadi bacanya adalah tahrimu. Karena tahrimu itu diatofkan oleh huruf wawu, atof kemana? Saddu. Wa tahrimu, dan haramnya, ya, pengharaman apa? Pengharaman al-wasaili. Tahrimul wasaili. Pengharaman wasilah-wasilah. Sarana-sarana. Wasilah itu apa? Sarana, perantara ya. Sarana-sarana al-wasa ini. Kalau ditanya apa mufradnya wasail? Wasilatun. Apa mufradnya dhara'i tadi? Dhari'atun. Gitu ya. Jadi mufradnya wasail itu wasilah. Sedangkan mufradnya dhara'i
dari'ah. Wa tahrimul wasaili dan pengharaman wasilah-wasilah yang menghantarkan kepadanya. Ilaiha. Ada dhamir ha. Wasilah-wasilah, pengharaman wasilah-wasilah yang menghantarkan kepadanya. Kira-kira ya ikhwah, dhamir ha kembali kemana? Iya, bagus. Dhamir ha kembali kemana? Al-muharramat, pengharaman wasilah-wasilah yang menghantarkan kepada hal-hal yang haram. Jadi saddud dari'ah, menutup pintu, menutup celah yang menghantarkan kepada yang haram. Contohnya apa? Contohnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukum menjual pisau kepada orang yang akan digunakan untuk membunuh? Hukumnya apa? Haram. Karena apa? Saddud dari'ah. Secara asal kan menjual pisau itu kan halal ya. Tapi kalau menjualnya kepada orang yang digunakan untuk membunuh, maka haram. Lagi, menjual anggur kepada orang yang akan menggunakannya membuat apa? Khamr, maka hukumnya apa? Haram. Karena ini adalah wasilah sarana kepada yang haram. Jadi apa? Tidak boleh. Ya. Ini namanya saddud dari'ah. Saddud dari'ah, menutup pintu, menutup celah yang menghantarkan kepada yang haram. Jadi saddud dari'ah di sini wa tahrimul wasaili ilaiha. Haramnya apa? Wasilah yang menghantarkan kepadanya. Ini namanya adalah saddud dari'ah. Ya. Kalau masih kemungkinan ya buat cuman memelihara jago aja ya. Jago itu kan bisa buat aduan, bisa juga buat sembelihan gitu. Tidak. Kalau jago itu secara asal adalah hewan ya yang digunakan untuk apa? Ya untuk dipelihara atau untuk disembelih. Yang penting adalah apa? Kita nggak tahu. Nggak tahu kita jago itu untuk apa. Kalau kita tahu saya jual jago pada orang ini, pasti orang ini menjadikannya untuk apa? Didu. Itu nggak boleh. Dan kita nggak perlu tanya ketika jual jago, Pak ini buat apa nanti? Nah itu menyusahkan diri ya. Jual pisau, Pak, ini nanti buat apa pisaunya? Jual anggur juga gitu, nggak perlu tanya. Malah memberat-beratkan diri. Halakal mutanatti'un, gitu ya. Yang penting kita nggak tahu apa kepastiannya mau untuk digunakan apa. Gitu. Maka hukumnya boleh. Kecuali kalau kita benar-benar tahu jago ini akan digunakan untuk berjudi, sabung ayam. Oke? Ya kalau seperti itu maka apa? Ada indikasi. Ada indikasi kalau gereja ada indikasi untuk apa? Indikasi kuat untuk digunakan untuk peribadahan mereka. Dan kita dalam hal ini memang dalam hal ibadah mereka yang syirik itu memang berusaha untuk tidak cawe-cawe meskipun apa? Dalam menyewakan apa? Kursi. Istilahnya wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Jadi harus dipahami apa namanya indikasi kuatnya. Indikasi kuatnya. Nggih. Nggih. Nggih, monggo. Kemudian tanahnya itu mau dijual, tapi yang membeli Nasrani.
saya menjual jangan menjual itu gimana? Saya sampaikan itu benar atau salah? Punya tanah dekat musola. Ya, dekatnya musola. Heeh. Musola itu diwakafkan gitu. Heeh. Kemudian pekarangan itu mau dijual karena ya ekonomi. Iya. Kemudian yang membeli sanggup membeli harganya itu masalahnya. Iya. Itu gimana? Saya terus dimintai saran. Kemudian saya menyarankan jangan saja dulu cari pembeli yang muslim. Itu gimana? Iya. Pertanyaan bagus sekali dari Bapak Sihana. Secara hukum asal muamalah al-bai' wasyira, jual beli antara non muslim itu hukumnya halal. Secara hukum asal nggih, ini hukum asalnya dulu. Hukumnya asalnya boleh karena Rasulullah juga bermuamalah berjual beli dengan Yahudi di Madinah, ya. Namun apa? Namun kita juga boleh dalam artian seperti tadi menasihatkan jangan dijual dulu. Jika terutama kalau di sana ada indikasi ya nanti akan apa? Dibuat gereja atau untuk nanti mempersulit gerak kaum muslimin di mushola tersebut, ya nggak apa-apa, itu juga nggak apa-apa. Kalau seandainya dijual ke yang muslimin lebih mengutamakan yang muslim nggak apa-apa ya. Tapi secara hukum asal hukumnya boleh karena belum ada kan belum terbukti kalau untuk nanti mau dibangun apa sama pihak Nasrani tersebut, maka secara hukum asal boleh. Tapi kalau dalam kehati-hatian nggak apa-apa. Kita dalam kehati-hatian tidak masalah nih memberikan nasihat seperti itu. Nih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi makna dari kaidah saddud dzari'ah dijelaskan lagi biar lebih jelas ya. Maknanya adalah kullu syai'in. Kemarin kaidahnya setelah kullu pasti apa? Majrur sebagai mudhof ilaih ya. Ya. Kullu syai'in setelahnya kullu syai'in, ya setelah kullu itu adalah majrur jar kasrah sebagai mudhof ilaih. Nah, setelah syai' ini isim atau fi'il ya ikhwah. Isim atau fi'il? Fi'il, bagus. Kira-kira fi'il apa? Mudhari', ada ya-nya ya. Fi'il mudhari'. Nah, terus bagaimana kita membaca fi'il mudhari' di sini? Bagaimana caranya? Caranya adalah biar bisa baca benar ya. Kita harus tahu apa madinya. Biar kita tahu apa madinya. Apa madinya ya, ikhwah? Iya, bagus. Jadi madinya bukan wasola. Madinya bukan wasola, tapi apa? Ausola. Tak ada tambahan apa? Hamzahnya. Jadi dia kalau mujarotnya ya wasola ya. Wasola, terus ditambahi di depannya apa? Hamzah. Tambahi di depannya hamzah ya, menjadi apa? Ausola. Ausola ini kira-kira ikut wazan apa? Af'ala. Ya kan? Af'ala. Kalau ikut wazan af'ala, ausola itu kan ikut wazan af'ala ya, yang sudah kita tasrif kan. Af'ala, mudhari'nya apa? Yuf'ilu. Baca ini ikut wazan yuf'ilu. Apa? Yusilu. Apa? Yusilu. Yunya panjang ya, karena ada wawu kan. Yusilu. Karena kalau dia itu wasola itu mudhari'nya yasilu. Wasola
yasilu. Nanti masuk ke misal, belum sampai ya, misal. Yang penting kita tahu bahwasanya ini fi'il madinya adalah apa? Ausola. Dan ausola mudhari'nya apa? Yusilu. Karena sama dengan af'ala yuf'ilu. Paham ya di sini ya? Af'ala yuf'ilu. Wawunya disukunkan ya. Nah, maka menjadi yusilu. Kullu syai'in yusilu. Segala sesuatu yang menghantarkan. Jadi ausola yusilu itu artinya menghantarkan. Kullu syai'in yusilu ila muharramin. Kita baca apa? Muharramin. Segala sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram, fahuwa muharramun, maka dia apa? Haram. Segala sesuatu yang menghantarkan yang haram, maka apa? Hukumnya haram. Segala sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram, maka hukumnya apa? Haram. Fahuwa, kemarin setelah huwa apa ihwa? Khobarnya. Huwa mubtada, muharramun apa? Khobarnya. Fahuwa muharramun. Jadi segala sesuatu yang menghantarkan yang haram maka hukumnya haram. Seperti apa? Diharamkannya melihat apa? Melihat akhwat yang bukan mahramnya. La tutbi'un nadrah an-nadrah. Jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Karena apa? Ya karena pandangan itulah yang akan menimbulkan kemaksiatan yang berikutnya. Kullu syai'in yusilu ila muharram fahuwa muharram. Jadi sarana yang menghantarkannya juga haram. Seperti contohnya sholat berjamaah di masjid, hukumnya apa? Wajib ya. Maka sarananya juga wajib. Berarti berjalan ke masjid hukumnya wajib kan gitu. Ini namanya apa? Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Jadi wasilah itu apa? Wasilah itu bagaimana hukum wasilah? Ya tergantung tujuannya apa. Gitu. Ya contohnya dibaca nggih. Contohnya dibaca Mas Tamimul Ula. Tafadhal. Mislu. Nah, kulama. Setelah kulama kira-kira dibaca isim atau fiil. Mas Tamim. Kira-kira dibaca isim atau fiil ini? Isim? Ada nggak isim yang bentuknya seperti itu? Kalau sahrotun kan pakai ta marbutoh. Dibaca apa? Iya, bagus. Kulama. Paling setelah kulama itu biasanya fi'il madi. Ya, berarti dibaca apa ini? Fi'il ya. Fi'il apa ihwa? Fi'il madi. Nah, fi'il madi yang bersambung dengan ta biasanya domir apa? Domir bisa domir tu, domir anta. Nah, di sini lebih tepat apa? Syahsun yaqulu, seseorang berkata kulama, setiap kali. Nah, berarti kan menceritakan diri sendiri. Maka kita baca apa? Sahartu.
Iya, bagus. Yaqulu kullama sahartu. Terus setelahnya dibaca apa itu? Isim atau fi'il? Dibaca fi'il. Bagus. Fi'il apa kira-kira? Madhi atau mudhari'? Dibaca fi'il? Iya, dibaca fi'il mudhari'. Karena ada taknya di sini. Iya, ada taknya ya. Maka bagaimana bacanya? Tafutu dari fata yafutu. Jadi syasun yakulu kullama sahirtu. Ini yang benar bukan sahara ya, tapi sahirtu. Sahiro. Kan man talabal ula sahiro layali. Bergadang. Nah, sahirtu itu artinya apa? Bergadang. Nah, bergadang. Seperti apa? Man talabal ula sahira alayali. Barang siapa yang mencari al-ula. Al-ula itu apa? Sesuatu yang tinggi ya. Derajat yang tinggi, mencari kemuliaan. Maka dia akan apa? Sahira layali. Maka dia akan bergadang di malam-malam harinya. Bergadang apa dulu? Ngobrol ngalang itu, bergadang ngapain? Bergadang belajar. Man talabal ula sahira al-layali. Barang siapa yang mencari kemuliaan, derajat yang tinggi, maka dia akan bergadang di malam-malam harinya. Bergadang untuk apa? Belajar dan murojaah. Ya, tafutu tafutu alayya Salatul fajri. As-saharu. Ya, bagus. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum. Ya, mumtaz. As-saharu muharramun laka. Ya. Contohnya ya ikhwah, contoh penerapan kaidah saddud dari'ah. Menutup apa? Celah yang menghantarkan kepada yang haram. Ya, contohnya adalah syakhsun, ada seseorang, syakhsun yaqulu, seseorang yang berkata, kullama, setiap kali. Apa arti kullama? Setiap kali. Kullama. Ini biasanya setelah kullama ini fi'il madhi. Ingat-ingat ya, setelah kullama biasanya apa? Fi'il madhi. Seperti lamma. Lamma setelahnya fi'il madhi. Kullama, setiap kali. Sahirtu, setiap kali apa? Aku bergadang. Kullama sahirtu, setiap kali aku bergadang. Tafutu alayya, maka akan luput dariku. Tafutu alayya, maka akan luput dariku. Sholatul fajri, sholat subuh. Tafutu alayya sholatul fajri. Kullama sahirtu tafutu alayya sholatul fajri. Kenapa kok kita baca sholatu? Kok enggak sholata? Kan setelah fi'il ya. Setelah fi'il kalau enggak fa'il ya maf'ul bi. Tadi fi'il mudhari'nya kita baca apa? Tafutu kan ya? Kita baca tafutu kan? Bukan yafutu tapi tafutu.
Kalau tafutu itu indikasi kalau fa'ilnya apa? Mu'annas. Gitu ya. Tafutu kan indikasi kalau fa'ilnya apa? Mu'annas. Maka sholah ini kan mu'annas ya. Ya sudah, dia cocoknya jadi apa? Jadi fa'il. Karena mudhari'nya tadi tafutu, ada taknya. Gitu ya. Jadi apa ikhwah? Sekali lagi kalau fi'il mudhari' itu kita perhatikan fi'il mudhari' itu pakai ya atau tak. Kalau pakai ya kan mudzakkar. Tapi kalau mudhari'nya pakai ta itu mu'annas kan gitu. Ya atau ta. Syahsun yaqulu kullama sahirtu tafutu alayya sholatul fajri. Ada seseorang yang berkata, setiap kali aku bergadang maka akan luput dariku apa? Sholat subuh. Mesti nak bergadang kesiangan. Jam 8 baru bangun. Kita katakan padanya apa? Naqulu lahu, kita katakan kepadanya lahu. Lahu ini dhamirhu kembali kemana? Syakhsun tadi, kembali ke syakhsun tadi, seseorang tadi. Naqulu lahu, kita katakan padanya as-saharu muharramun laka. Bergadang itu hukumnya haram bagimu. Ya, bergadang itu hukumnya haram bagimu. Kenapa? Karena setiap kali Anda bergadang, Anda kehilangan sholat subuh. Luput dari Anda apa? Sholat subuh. Ini namanya apa? Sadud dari'ah. Meninggalkan sholat subuh hukumnya apa? Haram. Maka apa? Maka bergadang yang menyebabkan luput sholat subuh juga hukumnya haram gitu. Jadi sarana yang menghantarkan kepada yang haram hukumnya haram gitu. Ya. Di sini ya. Ketika seseorang ya luput darinya waktu subuh, habis waktunya, maka waktunya adalah ketika dia bangun. Jadi meskipun waktunya itu sudah habis, gitu nggih, waktunya sudah habis, dia tetap wajib sholat subuh. Harus sholat subuh. Bangunnya jam 8 ya sholat subuh, bangunnya jam 11 siang ya sholat subuh. Ini ketika apa? Ketika dia ketiduran. Ketidurannya yang sekali itu ya. Tapi kalau ini sudah kebiasaan, dia tahu kalau bergadang apa? Nah, pasti kesiangan. Maka bergadang bagi dia apa? Hukumnya haram gitu. Tapi kalau orang yang ya sekali-kali maksudnya jarang seperti ini ya, karena memang kecapean sekali, kita pun mengalami, maka apa? Maka ini ya tentunya dimaafkan dan waktu sholat subuhnya adalah apa? Ketika bangun. Naqulu lahu as-saharu muharramun laka. Oke. Yang mana? Ya. Mislu contohnya adalah syakhsun yaqulu. Ada seseorang yang berkata, kullama setiap kali sahirtu, setiap kali saya bergadang, tafutu alayya sholatul fajri. Tafutu maka akan luput alayya bagiku
sholatul fajri, sholat subuh. Naqulu lahu, kita katakan padanya, as-saharu muharramun laka, bergadang bagi Anda itu hukumnya haram. Ini paham ya kaidah saddud dari'ah. Kaidah saddu ad-dari'ah. Ya, dilanjutkan bacanya. Dilanjutkan bacanya. Bapak Heru Santoso. Nggih. Tafadhal Bapak. Amirul, bagus. Bisolahihi, yasluhu. Bilafdin akhara. Bagus. Bagus. Qabla jawarihi. Ya, bagus, Masya Allah. Mumtaz, barakallahu fikum. Bapak Heru. Tadi adalah qaidatun fiqhiyah ya, kaidah fikih yaitu saddud dari'ah. Terus al-qaidah as-saniyah, kaidah yang kedua adalah qaidatun fil hayati. Kaidah dalam kehidupan. Qaidatun fil hayati, sebuah kaidah dalam kehidupan. Apa kaidahnya? Al-qalbu. Al-qalbu di sini mubtada ya. Karena di awal kalimat. Al-qalbu amirul badani. Al-qalbu amirul badani. Kenapa badani jar? Mudhafun ilaih. Karena amir itu kan apa? Tidak ada alif lamnya ya. Dan setelahnya ada alif lam, maka alif lam tersebut adalah mudhafun ilaih. Apa kaidahnya? Al-qalbu, hati adalah amirul badani. Hati adalah amir. Amir itu apa? Pemimpin. Hati adalah pemimpin badan. Hati adalah rajanya badan. Amirul badani. Bisolahihi, dengan baiknya. Apa? Bisolahihi,
dengan baiknya. Nah, baiknya ini baiknya apa ini? Dhamir hi kembali ke mana? Bagus. Dhamir hi kembali ke al-qalbi. Dhamir hi kembali ke al-qalbi. Sehingga kita terjemahkan apa? Bi solahihi dengan apa? Dengan baiknya hati. Dengan baiknya hati. Bisolahi, kita baca hi kenapa? Karena ada huruf jer bi, ya kan? Ada huruf jer apa? Bi, itu mengejarkan. Sehingga kita baca apa? Bisolahi, hi. Dengan baiknya hati, yasluhu, maka apa? Badan baik. Jadi yasluhu ini fa'ilnya mana? Nah, fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi kembalinya ke badan. Fi solahihi dengan baiknya hati, yasluhu maka badan baik. Jadi fa'ilnya yasluhu mana? Badan. Tapi nggak langsung kita katakan badan ya. Tapi apa? Dhamir mustatir takdiruhu huwa kembali ke mana? Badan. Jadi yasluh di sini yang maksudnya yasluh apa? Badan. Badan. Tapi kalau bisolahihi maksudnya apa ini? Hati. Kita ulangi ya. Kaidahnya al-qalbu amirul badani. Hati adalah pemimpin badan. Kita perintahkan anggota badan kita sesuai dengan hati kita. Bisolahihi yasluhu. Dengan baiknya hati, maka anggota badan akan baik. Berarti badan mana? Yang mana? Bisolahihi yasluh. Yasluh. Mana fa'ilnya yasluh? Domir. Domir mustatir. Sudah sampai domir belum? Sudah ya? Nah, berarti tahu ya, domir mustatir. Domir yang tersembunyi dalam fi'il mudhari' yasluhu. Jadi fi'il mudhari' yasluhu itu ada apa? Domir yang tersembunyi, domir mustatir. Nah, domir mustatir ini nanti kembalinya kemana? Kembalinya kemana nih? Ke badan. Kembali kemana? Ke badan. Berarti yasluhu maksudnya baik apa di sini? Badannya. Jadi ada dhamir mustatir. Iya, benar sekali. Fa'ilnya dhamir mustatir, tidak langsung kita katakan badan. Cuma dhamir mustatirnya ini kembalinya kemana? Ke badan gitu. Badannya tetap mudhaf ilaih. Kan gini, kaidahnya kan setiap dhamir itu harus tahu kembalinya kemana ya? Ya kan? Seperti dhamir hu, dhamir ha, dhamir huma, dhamir hum. Kan ada kembalinya kemana? Demikian juga di sana nggak hanya dhamir dohir. Dhamir dohir kan kelihatan. Ada yang namanya dhamir mustatir yang tersembunyi dalam fi'il. Mustatir ada takdiruhu huwa, takdiruhu hiya, takdiruhu anta, takdiruhu nahnu, dan takdiruhu ana. Nanti dibuka lagi muhtaratnya ya. Dhamir mustatir. Au takunu. Takunu ini fi'il apa? Mudhari'. Au takunu dari kana yakunu. Setelah kana yakunu biasanya apa? Rafa ya. Rafa sebagai isim kananya. Sehingga kita baca au takunu al-qaidatu. Apa ya? Al-qaidatu. Enggak mungkin qaidati.
Karena setelah fi'il tidak mungkin jar, tidak mungkin kasroh ya. Jadi biasanya ya dhammah atau fathah kan gitu. Au takunu al-qaidatu bilafdin akhara, atau kaidahnya dengan lafadz yang lain. Bilafdin dengan lafadz, akhara yang lain. Bilafdin akhara. Kenapa kok lafdin ini kita tanwin? Karena lafdin nggak mudhof. Nggak mudhof kemana? Nggak mudhof ke akhar ya. Karena akhar di sini bukan mudhof ilaih. Tapi apa? Naat. Bagus. Jadi akhar ini adalah apa? Naatnya. Maka kita baca bilafdin akhara. Kok ro? Karena jernya dengan fathah. Mamnu' minas sarfi, jernya dengan apa? Dengan fathah. Dia mamnu' minas sarfi ya. Ikut wazan apa? Af'alu ya. Af'alu. Bilafdin akhara. Dengan lafadz yang lain. Yang penting kita bisa menerjemahkannya ya. Bilafdin akhara dengan lafadz yang lain. Tapi kalau ini kapan dibaca akhar, kapan dibaca akhir? Kalau akhar artinya apa? Yang lain. Kalau akhir, yang akhir, yang terakhir gitu ya. Tidak ya? Jadi seperti ini kita harus tahu ini pasnya dengan lafadz yang lain atau dengan lafadz yang terakhir. Yang apa? Yang pas mana? Dengan lafadz yang lain. Bukan dengan lafadz yang terakhir. Kalau akhir itu lamanya awal, ya kan? Nah, awal. Wal awwalu wal akhiru wal dhahir wal batin. Au bilafdin au takunul qaidatu bilafdin akhar. Atau bisa juga kaidahnya dengan lafadz yang lain, bilafdin akhara. Apa kaidahnya? Al-inayatu. Al-inayatu. Ini mubtada. Ya, mubtada. Al-inayatu. Ada bi ya? Bi. Kalau ada bi maka kita baca apa? Isim. Karena huruf jar itu masuknya kemana? Ke isim. Ada bi. Bi itu huruf jar kan? Dan huruf jar masuknya ke isim. 3 huruf, maka kita baca apa ini? Ada isim 3 huruf, kita baca apa? Masdar, bagus. Masdarnya adalah dari fi'il madhi alima ya'lamu ilman. Alima ya'lamu ilman. Maka kita baca apa? Bi ilmi. Ditanwin enggak bi ilmi? Kenapa tidak ditanwin? Karena mudhaf. Mudhaf dengan al-qalbi ya. Mudhaf dengan al-qalbi. Al-inayatu bi ilmil qalbi. Al-qalbi mudhafun ilaih. Karena isim yang pertama ilmi itu enggak ada alif lamnya kan? Al-ilmi enggak ada alif lamnya. Dan isim yang kedua al-qalbi ada alif lamnya. Maka mudhaf ilaih. Al-inayah. Apa arti inayah? Ar-ridho wal inayah gitu ya. Al-inayah artinya perhatian, bagus perhatian. Bi ilmil qalbi, perhatian dengan ilmu hati. Perhatian dengan ilmu hati, perhatian dengan apa? Mengetahui kondisi hati. Al-inayatu bi ilmil qalbi, perhatian dengan ilmu hati. Qabla, bagaimana jawabnya? Qabla ya. Sudah kita singgung kemarin di papan tulis kapan dibaca qabla, kapan qabli, kapan qablu. Kapan qablu? Jika setelahnya nggak ada kata-kata lagi. Contohnya apa? Amma ba'du min qablu. Gitu ya.
Jika di setelahnya nggak ada mudhof ilaihnya, maka kita baca apa? Qablu. Seperti amma ba'du min qablu. Nah, ini masih ada lagi toh ini? Ya. Berarti kalau masih ada kita baca apa? Nah, kita baca fathah. Kita baca apa? Fathah. Dan kapan kita baca jer, kasroh? Jika didalih huruf jer dan setelahnya masih ada kata lagi. Contohnya min ba'dihim, min qablihim, kan gitu. Paham ini ya? Kapan qabla, kapan qablu, kapan qabli. Nah, di sini kita baca apa? Qabla. Kenapa? Masih ada mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya mana? Amali. Biasanya setelah qabla itu mudhof ilaih. Kenapa? Karena qabla ini adalah dzaraf zaman. Qabla ini keterangan apa? Waktu. Qabla ini dzaraf zaman atau keterangan waktu. Yang biasanya setelah qabla itu adalah mudhof ilaih. Maka kasroh ya. Maka kita baca apa ini? Qabli atau qabla amali al-jawarihi. Jadi setelah qabla itu bukan nggak mungkin fi'il ya. Kecuali kalau fi'ilnya itu didalil an, qablaan adrus gitu. Tapi kalau qabla langsung fi'il nggak bisa. Biasanya setelah qabla itu adalah apa? Isim. Maka kita baca ini qabla amali. Karena isim ya. Isim amali. Setelah qabla itu isim. Qabla amalil jawarihi. Jawarihi kenapa jer? Kenapa kasrah? Mudhafun ilaih. Sebelum amalan anggota-anggota tubuh. Jawarih. Perhatian dengan ilmu hati sebelum amalan anggota tubuh. Al-inayatu bi ilmil qalbi qabla amalil jawarihi. Nggih, monggo. Syakhsun. Dilihat syakhsun itu apa artinya? Seseorang. Berarti dia apa? Seseorang, ada zatnya enggak? Ada. Berarti dia isim zat. Syakhsun itu isim apa? Isim zat. Kan ada zatnya. Masdar itu abstrak. Enggak ada zatnya. Lawannya gitu ya. Lawannya. Masdar itu apa? Abstrak. Enggak ada zatnya. Beda dengan isim zat. Bisa dibaca fi'il. Apa? Bisa dibaca fi'il. Enggak bisa. Apa? 3 huruf aja bisa fi'il, bisa. Apa ya? Kalau 3 huruf bisa fi'il, bisa masdar. Enggak mesti. Nggak mesti ya. Ya bisa, tapi nanti maknanya beda gitu. Seperti rajulun. Rajulun itu fi'il matinya enggak ada kan gitu. Fi'il matinya bukan rojala ini. Seperti syakhsun ini fi'il matinya juga enggak ada gitu. Syakhsun, rajulun, ya, seseorang. Ahadun, imru'un. Ya, bagus. Kita lanjutkan untuk hadis yang ke-7. Berarti Selasa depan ya, yang sudah hafal bisa disetorkan hadis yang kelima ya? Kelima atau keenam? Ya, kelima dan juga kelima pendek kan? Nggih. Kalau kebanyakan bisa setoran separuh ya. Yang keenam ini kepanjangan enggak?
Ya, kepanjangan bisa separuh. Kalau yang panjang dilihat satu gimana? Boleh, tapi khusus hadis kedua. Hadis kedua boleh dilewati. Hadis kedua ya. Yang lainnya nggak boleh karena nggak terlalu panjang gitu ya. Hadis kedua kan hadis Jibril. Nah, dipecah-pecah nggak apa-apa kalau kepanjangan. Ya, kita baca hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7. Kita baca bareng-bareng ya dan kita hafalkan. Al-hadisus sabi'u jami'an. Al-hadisus sabi'u An Abi Ruqayyata an Abi Ruqayyata Tamim ibni Ausin Tamim ibn Ausin Ad-Dari Ad-Dari radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu an Abi Ruqayyata an Abi Ruqayyata Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu Tamim ibn Ausin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sekali lagi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu ad-dinu nasihatu sekali lagi ad-dinu nasihatu qulna liman qulna liman maratan ukhra qulna liman qala lillahi qala lillahi wali kitabihi wa li kitabihi wali rasulihi wa li rasulihi wali a'immatil muslimina wa li a'immatil muslimina wa ammatihim wa ammatihim rawahu muslim rawahu muslim ad-dinu an-nasihatu ad-dinu an-nasihatu qulna liman qulna liman qala lillahi qala lillahi wali kitabihi wa li kitabihi wali rasulihi wa li rasulihi wali a'immatil muslimina wa li a'immatil muslimina wa ammatihim wa ammatihim rawahu muslim. rawahu muslim. Ya, kita kasih waktu 2 menit untuk dihafalkan. Yang sudah hafal bisa disetorkan. Ya, 2 menit dari sekarang ya. Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim rawahu muslim. Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim.
Ya, sudah 2 menit. Kita baca bareng-bareng dulu ya, nanti kita setorkan. Saya dulu, nanti teman-teman. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lagi. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Sekali lagi. Maratan ukhra an Abi. Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman. Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Sekali lagi. Wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Maratan ukhra. Iya, mumtaz. Baik, sudah hafal ya? Kita tunjuk Mas Muhammad Abdul Honi. Ya. Oh, belum? Nah. Bapak Sugeng Widodo. Sampun? Ya. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Al-Dari Anan Nabi Radhiyallahu anhu. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihat al-dinu an-nasihatu kulna liman qala Bagus. qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'imatihi muslimina wa amatihim. Rawahul Muslim. Ya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Nggih, Masya Allah. Berikutnya Bapak Abdul Faiz. Aina? Belum? Belum ya. Enggak apa-apa. Mas Akbar Aji. Ya, fadhal. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Terus berikutnya Bapak Nur Cahya Agung. Oke, tafadhal.
Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Dibaca terjemahannya. Insya Allah sudah hafal semua ya. Nanti yang sudah hafal tinggal disetorkan dengan temannya. Dibaca terjemahannya Bapak Sugeng Widodo. Tafadhal. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Auf Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami para sahabat bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran ala khusni at-tarjamah. Ya, hadis yang ketujuh, ayyuhal ikhwah, itu dari An Abi Ruqayyah. Abu Ruqayyah itu siapa? Bukan Ustaz Hubeb loh ya. Abu Ruqayyah. An Abi Ruqayyata Tamim ibni Ausin. Tamim ibni Ausin Ad-Dari. Ya, radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinun nasihatu, agama adalah nasihat. Qulna liman, kami ya para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Di sini kita perhatikan An Abi Ruqayyah. Abu Ruqayyah itu kunyah, kunyatun bi unsa. Ya, kunyah dengan anak perempuan. Jadi untuk kunyah antum enggak harus anak laki-laki ya. Antum bisa Abu Aisyah, Abu Fatimah, Abu siapa lagi? Abu Habibah, ya. Yang penting jangan Abu Turab, atau Abu Gosal itu ya. Abu Turab nggak apa ya. Meskipun umumnya kunyah itu dengan apa? Bidzakarin, dengan laki-laki. Tapi apa? Tapi bisa dengan anak perempuan, terlebih lagi itu kalau masyhurnya dengan kunyahnya dengan apa? Anak perempuan. Mungkin anak pertamanya anak perempuan gitu ya. Bahkan terkadang kunyah itu dengan apa? Dengan hewan, bighairil insan, seperti Abu Hurairah, gitu ya. Abu Hurairah. Karena apa? Karena Abu Hurairah dahulu sangat mencintai kucing kecil ya, hirratun. Ya. Insyaallah untuk mufradatnya dan juga makna dari ad-dinu an-nasihah ya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang untuk lughatul hadis, fawaid dan juga apa? Qawaidnya. Pokoknya insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Bismillahi ta'ala. Ini Ustaz Abu Samah masih isoman. Kita doakan mudah-mudahan minggu depan atau pekan depan bisa mengajar. Nggih. Di sini tak? Isomannya di sini apa? Di sini, nggih. Baik, kita istirahat dulu untuk persiapan salat maghrib. Nasallahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bahwa muhadasah